Assalamualaikum warahmatullahi This meeting is being wabarakatuh. recorded. Selamat bertemu kembali dengan Komet Talk. Eh, Selamat siang, selamat beristirahat sambil kita mendengarkan bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan narasumber kece kita, narasumber cantik kita. Halo, kita sapa bersama-sama Mbak Nurul. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang Bu Pur. Gimana nih kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Bu Pur? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Mbak Nurul ya. Amin. Nah, agar kita lebih enak nih ngobrolnya, boleh dong Mbak Nurul perkenalan dulu terlebih dahulu ya. Oke, tapi mau ngapain dulu nih kita hari ini nih Bu Pur? Gini, siang ini kita mau bincang-bincang sejenak tentang apa ya, sesuatu hal yang menginspirasi dengan media pembelajaran gitu. Tapi Mbak Nurul, sebelum kita nanti lanjut ngobrol, kita buka dulu ya acara kita. Oke. Baik teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan kami di Kometalk bulan Maret ini, mari kita buka terlebih dahulu bincang-bincang kita pada siang sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita, bincang-bincang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya, gitu ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya bagi kita semuanya sehingga kita dapat bertemu bertatap maya dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Oke, kita kembali menyapa Mbak Nurul. Ayo dong Mbak, perkenalkan diri biar kita lebih akrab, biar kita lebih kenal. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Pur. Jumpa kembali ya teman-teman di Kometalk yang kalau untuk tahun 2022 ini berarti sesi 1 ya Bu Pur ya. Iya, benar. Oke, perkenalkan saya Mbak Nurul Aini. Insya Allah hari ini akan sharing terkait media pembelajaran bernama Zakat Poli. Nah, siapa saya? Saya adalah temannya Bu Pur, temannya Bu Pur. Oke, jadi saya orang yang senang, kalau dulu ya senang sekali mengotak-atik media pembelajaran dan menghasilkan beragam media pembelajaran. Tapi saat ini memang aktivitasnya lebih banyak ke literasi gitu ya, terutama karena saya udah punya 2 orang putra gitu, jadi memang hobinya membacakan nyaring nih setiap malam gitu. Nah, kalau untuk membuat media pembelajaran sendiri, memang ini adalah media pembelajaran yang akan saya sharing hari ini, media pembelajaran yang mungkin tahun 2019 ya dulu saya buat ini, tetapi insya Allah masih relevan, terutama sebentar lagi kan kita Ramadan nih gitu, seperti itu sih. Saya berasal dari Bandung dan sekarang tinggalnya di Bogor sih bersama keluarga dan bekerja di Dompet Duafa, seperti itu Bu Pur. Oke, kegiatannya Mbak tiap harinya itu aktivitasnya apa aja nih Mbak Nurul nih sekarang? Oke. Untuk aktivitas ini saya alhamdulillah diamanahi bekerja di Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa gitu, membersamai rekan-rekan komunitas media pembelajaran, kemudian juga mengelola beberapa program seperti itu sih Bu Pur. Kalau pulang sore ya pulang ke rumah, membersamai anak-anak gitu ya, seperti itu terus menerus gitu. Karena kalau aktivitas di luar saat ini masih belum bisa beraktivitas jauh ya gitu, seperti itu sih Bu Pur. Iya, iya. Tadi kan Mbak Nurul saya dengar itu menyebutkan zakat poli ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sesuai banget dengan tema kita kali ini yang nanti akan membahas tentang media pembelajaran gitu Mbak. Nah, boleh dong itu dikenalkan dulu zakat poli itu yang seperti apa sih Mbak?
Oke, tapi saya izin share screen dulu ya. Boleh, silahkan. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, jadi hari ini saya akan sharing terkait board game. Salah satunya adalah Jakat Poli. Jadi ini adalah terinspirasi dari permainan monopoli gitu ya, dan mungkin itu adalah permainan sejuta umat gitu ya, terutama kalau kita Iya, iya. dulu gitu. Itu kita modifikasi gitu kontennya untuk materi zakat, pengenalan zakat seperti itu. Nah, kenapa sih saya ingin ini disosialisasikan akhir-akhir ini gitu ya? Karena ini menurut saya cocok nih gitu, bisa jadi referensi untuk guru-guru ataupun orang tua supaya ada variasi aktivitas gitu selama bulan Ramadan gitu. Seperti ini gambarannya, tapi nanti akan di belakang ya apa namanya bahasan lebih ininya lebih detailnya seperti itu Bu Pur. Oke, siap. Zakat Poli ya, nama yang menarik ini Mbak Nurul, Zakat Poli. Berarti apakah Zakat Poli ini berarti kan termasuk dalam board game ya Mbak Nurul ya? Iya, Nah, iya betul. kemudian board game itu sendiri termasuk dalam salah satu jenis media pembelajaran, seperti itu Mbak Nurul? Iya betul. Ya. Oke, menarik sekali karena anak-anak pastinya suka ya bermain monopoli gitu. Jadi sangat menarik tentunya bagi anak-anak. Nah, Mbak Nurul, kenapa ini alasannya Mbak Nurul kenapa kok memilih media ini gitu, Zakat Poli ini? Oke, jadi gini sih Bu Pur, kalau saya sih kalau diminta bikin media pembelajaran pasti basisnya yang games-games kayak gitu ya, entah itu board game, entah itu flashcard dan lain sebagainya. Ini ada beberapa alasan nih Bu Pur gitu. Pertama bahwa ada terjadi perkembangan teknologi ya di dunia pendidikan gitu, dan itu mempengaruhi berbagai hal gitu. Yang paling sangat berdampak adalah di pendidikan gitu, terutama cara belajar siswa kan saat ini tidak hanya tatap muka gitu ya, kita juga belajar secara virtual gitu, dan sumber belajar juga semakin banyak gitu. Bahkan anak-anak itu games juga merupakan salah satu sumber belajar bagi mereka seperti itu. Nah, Iya, iya, uh, benar in, banget ya. nah terus kemudian kecanduan games nih Bu Pur, mungkin Bu Pur sebagai guru atau bahkan kepala sekolah gitu ya, mungkin mendapati beberapa anaknya seneng seneng banget main games, iya nggak sih Bu Pur? Benar banget. Bahkan ini saya juga kan sebagai ibu, anak-anak saya juga seperti itu. Kalau udah ngegame aja asiknya luar biasa. Iya gitu. Nah aku juga ngelihat itu dari apa namanya adik-adik saya gitu yang SMP, SMA gitu, senang main games gitu. Karena memang ini fenomena yang umum ya gitu. Bahkan katanya 14% siswa SMP SMA itu yang di Jakarta itu mengalami kecanduan games online, dan mungkin itu tidak hanya di Jakarta kali ya Bu Pur, tapi di tempat Di lain Jogja juga juga. sama. Mhm. Bahkan WHO itu menetapkan adiksi games online itu dikategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan mental seperti itu, karena terjadi perubahan Gitu perilaku ya. gitu pada penderitanya. Kadang jadi anak-anak yang terlalu candu main game itu jadi lebih pemarah dan lain sebagainya Mhm, mhm. gitu. Karena memang ini sih kalau bicara games itu bicara bisnis ya Bu Pur. Memang kita yang kecil-kecil ini kan nggak bisa menyuarakan, ayo berhentikan games gitu kan. Tidak bisa Iya, seperti itu iya. gitu. Atau yang paling bisa kita lakukan kan membatasi gitu, atau Mhm. mensiasati gitu supaya anak-anak nggak terlalu kecanduan seperti itu. Dan salah satu yang menyebabkan kenapa saya senang bikin uh, media pembelajaran berbasis game, salah satunya itu gitu, karena anak-anak pada dasarnya senang bermain gitu. Itu sih Kak, Luar biasa. Bupur. Nah ini mungkin kalau kaitannya dengan bermain nih, jadi memang ada kajiannya sendiri oleh para peneliti neuroscience gitu. Jadi Mhm. dia mereka mengkaji gitu
Nah, ada sebuah analisis di mana otak kita itu setiap waktu gitu dia terus memperbaiki koneksi-koneksi antara sel otak gitu. Nah, di games itu kan kalau mungkin Bu Pur juga pernah main games kan biasanya itu konsepnya tuh looping ya, pengulangan gitu, pengulangan, Pengulangan. gagal, ulang lagi, gagal, ulang gitu. Nah, itu adalah Mm-mm. salah satu proses belajar gitu, seperti itu. Nah, jadi memang bermain ini adalah salah satu cara belajar yang disukai anak gitu ya, seperti itu. Mungkin Bu Pur juga pernah mengamati anak-anaknya gitu ya, main mobil-mobilan, keretaan, atau membangun Lego, atau bermain catur. Kan mereka kadang nggak bosen ya Bu Pur ya, walaupun sih biasanya oke Iya, ini selesai main yang lain dulu gitu, terus main yang lain lagi seperti itu. Tapi kebanyakan mereka tidak pernah bosan dengan permainan-permainan itu gitu, seperti itu. Nah aku iya benar jadi banget. Kadang itu awalnya ya, awalnya Mbak Nurul, itu awalnya pinginnya mainnya cuma bentar gitu. Tapi hmm, kenyataannya prakteknya gitu nggak mungkin cuma sebentar, bahkan bisa hmm, berjam-jam untuk bermain game itu. gitu Nah, karena ini gimana Bu? Nah, ini saya kira ide yang sangat menarik ini Bu Nurul. Jadi dari game yang tadinya bersifat negatif ya, kurang baik bagi anak, tetapi kemudian diarahkan ke sebagai media pembelajaran. Ini saya kira idenya sangat menarik sekali. Gitu. Seperti itu sih ya Bu Pur. Makanya saya selalu senang sih kalau ini itu berbasis games gitu. Nah, ini yang tadi ya mungkin kita ulangi lagi terkait pengulangan gitu ya. Konsep pengulangan Siap, itu siap. adalah strategi yang banyak digunakan terutama dalam mengajarkan keterampilan ya, dalam mengajarkan Mm-mm. keterampilan membaca, menulis dan keahlian matematika gitu. Jadi memang pengulangan itu secara jelas meningkatkan proses pembelajaran gitu dan membentuk kebiasaan gitu ya, seperti itu. Iya, Nah, benar-benar. pengulangan ini ada permainan gitu ya, dan ini sangat disukai anak-anak. Kalau zaman kita dulu mungkin ya zaman kita kita waktu kecil dulu gitu kan bermain Era apa kapan namanya. kita, Mbak? Oke, nanti kita di belakang bicara usianya ya Bu ya. Nah, Iya, mungkin Bu Pur juga pernah mengalami apa main congklak kayak gitu ya Bu ya. iya, pernah banget. Nah, itu kan kita kadang nunggu-nunggu kapan giliran kita gitu ya. Terus kalau udah kalah kita ulangi lagi mainnya gitu ya. Itu karena konsep konsep pengulangan itu adalah konsep dasar pada sebuah permainan seperti itu. Dan ini apa namanya bisa diterapkan gitu pada pembelajaran seperti itu khususnya dalam board game seperti itu sih Bu Pur. Oke, Nah oke, ini oke. lanjut atau mau Bu Pur mau nanya dulu? Iya, lanjut aja. Gimana ini kelanjutannya pengaruh antara game tadi terhadap pendidikan anak ini? Oke oke. Jadi pertama pengaruh game itu terhadap anak ya, terutama di meningkatkan konsentrasi dan perhatian gitu. Kita sering nih kalau apa namanya manggil anak yang lagi main games gitu, kayak Kita suara nggak apa. dengar, iya Iya bener nggak banget. dengar itu dia fokus aja bermain gitu Iya, ya. iya. Iya seperti itulah gitu karena konsep games itu dia menghadirkan apa namanya sebuah situasi di mana anak-anak itu jadi konsentrasi terhadap game seperti itu ya. Mhm, Uh, mhm. Kemudian apa namanya karena games itu menghadirkan tujuan yang jelas. Jadi ada tantangannya nanti harus ngapain gitu ya. Harus bisa ada visinya gitu, ada misinya gitu. Kemudian dia ada keseimbangan antara tantangan dan kemampuan seperti itu. Karena itu Iya. dalam games itu kan biasanya ada beberapa tahap gitu ya. Bukor ada beberapa ini gitu. Kalau misalkan dia nggak berhasil boleh diulangi lagi gitu ya. Kemudian Sampai pada berhasil. games iya betul. Kemudian di games juga anak-anak tuh jadi tidak takut gagal gitu karena terus mencoba kembali gitu berbeda dengan kehidupan yang nyata kadang dibatasi gitu ya kadang dibatasi oleh waktu oleh kurikulum gitu ya dan lain Iya, iya, sebagainya. benar-benar. Sedangkan kalau di games itu anak-anak ya gagal-gagal nggak apa-apa tinggal coba aja gitu Ulangi kan lagi seperti gitu. itu paling marah-marah sebentar gitu kan habis itu ulangi lagi. Kemudian Poin rata-rata penting sih. games ya kemudian rata-rata games juga apa namanya visualnya itu menarik gitu ya.
apa namanya, terutama untuk game-games online dan games-games sekarang lah, itu visualnya menarik. Dulu saja saya pernah belajar apa namanya, main games Mario, mungkin masih ingat ya Bu. Itu Oh, juga Mario Bros. Ya, aku juga main itu. buat aku aja itu udah menarik gitu, apalagi game-games yang sekarang udah 3D atau bahkan apa ya, seperti kehidupan nyata seperti itu ya tampilannya tuh. Kemudian pengaruh Oke. game terhadap pendidikan anak itu mengolah emosi gitu ya, memunculkan emosi tertentu nih, dan yang was-wasnya itu kebanyakan emosi-emosi negatif ya, terutama game-games yang memang dalam tanda kutip berbahaya seperti itu ya. Tetapi banyak juga kok games yang memunculkan emosi yang positif gitu ya, yang menimbulkan rasa senang dan lain sebagainya gitu. Karena itu ya kita sebagai orang tua atau sebagai guru boleh menghadirkan games, tapi kita pilih gitu mana yang tepat untuk mereka seperti itu. Karena kita nggak bisa memisahkan. Selektif ya. Seperti itu, kita nggak bisa memisahkan kehidupan games dari kehidupan anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, melatih kecerdasan, terutama memang games itu kebanyakan dirancang interaktif ya, interaktif. Kemudian kalau games yang sekarang gitu itu kan dominasinya bahasa Inggris ya, ukur ya. Iya, benar. Gitu, walaupun anak-anak nggak diajarin apa namanya bahasa Inggris secara langsung, tapi biasanya Lama-lama mereka paham. paham gitu, dia harus next-nya harus lain, terus apa maksudnya, harus beli apa, itu kan dia ngerti gitu ya. Jadi memang Iya, secara iya, nggak benar. langsung mempengaruhi perkembangan bahasa seperti itu. Karena apalagi di kondisi sekarang gitu, di mana anak-anak sebetulnya zaman sekarang itu terbuka gitu, bisa berinteraksi dengan orang di berbagai belahan dunia gitu. Jadi mereka apa ya, dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris itu udah nggak takut gitu lah, nggak setakut dulu gitu. Kalau saya dulu bahasa Inggris aduh gitu, tapi kalau anak-anak sekarang sepertinya akan lebih siap gitu Bu Pur gitu dalam Iya, udah berbahasa. makanan sehari-hari nampaknya ya. Betul gitu, terutama di game sendiri yang kebanyakan memang kata pengantar dalam games online itu berbahasa Inggris seperti itu. Iya, benar-benar. Oke, ini tadi ya Bu Pur ya terkait hubungannya board game dan media pembelajaran seperti itu ya. Kalau kita tarik kepada apa namanya fungsi media pembelajaran menurut Levy gitu, kan dia atensi, efektif, kognitif dan kompensatoris gitu ya. Game tentu dapat meningkatkan atensi ya Bu Pur ya. Jadi anak-anak apa namanya menarik perhatian mereka gitu game itu. Kemudian afektif gitu, menimbulkan perasaan tertentu, perasaan ingin tahu gitu. Jadi dia mencoba Senang gitu. mungkin ya. Perasaan senang gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kognitif memang itu tergantung pada jenis gamesnya ya Bu Pur ya. Iya. Tergantung dari jenis gamesnya gitu. Kalau gamesnya memang kontennya edukatif, tentu itu akan menambah pengetahuan seperti itu. Nah, maka saya selalu berpikir kalau mereka gitu para pembisnis bisa bikin games yang dalam artian banyaknya kontennya kekerasan dan lain sebagainya, kenapa kita nggak bisa gitu bikin games yang memang nilainya edukatif seperti itu. Oke, benar-benar. Jadi ke arah pengetahuan gitu ya. Gitu. Nah, aku pengen jelasin terkait ini. Tadi kan Kak Bu Pur udah bertanya ya, sebenarnya zakat fitrah itu apa sih gitu. Nah, ini dia Iya, tampilannya iya. kurang lebih terlihat Terus seperti terang apa saya Bu Pur? ini Bu, Mbak Nurul, Gimana? pingin tahu Ah, zakat voli itu ah. yang gimana, cara mainnya gimana gitu. Oke. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya, Bu. Apa namanya, mirip banget Memang sama seperti monopoli ya, Monopoly. Betul. desainnya. Desainnya sama gitu, cuma di sini kontennya kita ubah ke dalam konten zakat gitu ya, Iya. pengetahuan terkait zakat gitu, dan bagaimana apa namanya implementasi zakat, infak, sedekah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu gitu.
Nah, ini nah secara nggak langsung juga belajar konsep matematika dasar gitu ya, seperti itu. Karena kan di Jakat itu biasanya ada perhitungan ya, Bu Pur, Iya, kayak benar. ngitung Operasi zakat itulah ya. profesi, berapa persen dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kurang lebih di Zakat Poli itu ada apa aja? Pertama ada board game-nya, ada papan permainannya kayak gini bukunya. Di sini ada berapa petak ya? Ke sini 10, ke sini 10, 10, 10 gitu. Kenapa jadi hilang ya suaranya? Boleh sambil minum dulu, boleh nggak apa-apa Mbak Nurul? Iya, kita bincang santai aja kan ya Bu ya. Iya, santai-santai Oke, aja. nah kurang lebih sih kayak gini tampilannya 10-10. Di sini itu ada itu ada beberapa konten gitu. Pertama terkait asnaf. Asnaf itu golongan orang yang berhak menerima zakat, seperti itu kan ada 8 ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada kayak semacam apa ya, anjuran gitu, yuk sedekah gitu ke debat bapak gitu, yuk sedekah ke apa namanya, kalau ke masjid boleh bersedekah di masjid gitu. Kemudian apalagi ya, oh iya, kalau Idul Adha, nah boleh ke apa namanya, kita berkurban gitu. Dan Atau kalau misalkan THR, nanti apa namanya, kita akan dapat komisi kayak gitu. Nanti kalau ada dapat THR, baiknya apakah kita berzakat juga enggak, kayak gitu, seperti itu sih. Jadi memang ini didesain supaya anak-anak itu tahu sebetulnya, oh kita bisa infak sedekah dan zakat itu saat kapan gitu, dan apa namanya, berapa sih yang harus kita keluarkan gitu, seperti iya, itu. iya, iya. Nah di Berarti sini siswa itu secara nggak sadar itu sambil bermain, sambil belajar gitu ya Mbak Nurul ya? oh, iya betul, sambil belajar secara langsung, oh aku ke masjid nih gitu, oke deh aku sedekah deh 2.000 gitu misalkan ya, kayak gitu. Nanti di sini ada, jadi kan ini dimainkan 4 orang ya Bu Pur, nih ada Iya. 4 karakter nih, 4 karakter ini yang nanti akan bermain sebagai pionnya ya. Pasti kalau yang pernah main monopoli udah familiar lah gitu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada uang bohong-bohongan ya, uang Iya, mainan uang gitu. pecahan. Uang pecahan yang nanti akan dijadikan sebagai alat transaksinya gitu. Pengennya sih kayak emas atau lain sebagainya, cuma kan itu belum begitu familiar, terutama di kalangan Iya. anak-anak gitu. Jadi ya udah, kita tetap pakai apa namanya, uang pecahan sebagai uang yang memang digunakan transaksi dalam kehidupan sehari-hari gitu di Iya, anak-anak. benar benar benar. Kemudian di sini ada kartu rezeki, ada kartu Jiswap. Nah, kartu rezeki itu lebih ke menandakan ini sih, ukur apa namanya, uh, mungkin konsepnya cukup mirip sebenarnya ya sama monopoli yang kita biasa mainkan. Nah, kalau di sini rezeki itu ketika kita dapat uang gitu dari si nanti kan ada orang yang jaga gitu ya. Kalau dulu sih bankir atau apalah istilahnya ya. Tapi kalau ini pokoknya jadi sebenarnya yang main 5 orang, 4 orangnya yang pionnya, 1 orang yang menjaga transaksi itu gitu ya. Untuk Benar. rezeki itu adalah orang yang ngasih uangnya nih ke orang pemain-pemain ini gitu. Misalkan saat THR kan dapat berapa gitu ya, oh dapat misalkan 1 juta gitu. Nah nanti dari si fasilitatornya Rezeki. itu dikasih 1 juta kayak gitu, Oke, oke. seperti itu. Jadi rezeki itu adalah yang didapatkan oleh kita gitu ya, entah itu THR, entah itu bentuknya bonus, entah itu bentuknya apa ya, hadiah dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kartu G-Swap ini isinya adalah pernyataan-pernyataan yang dimana kita harus mengeluarkan kewajiban kita gitu ya. Kalau misal kita dapat hadiah nih 10 juta gitu ya, maka berapa persen sih yang harus kita keluarkan gitu. Nanti apa namanya, kita berhitung seperti itu. Ini mungkin memang untuk kelas agak tinggi kali ya Bu Pur ya gitu, karena di sini
anak-anak sudah dikenalkan konsepnya cukup rumit gitu ya, seperti itu. Itu Iya, sih rumit. kebayang nggak sih kalau Lihat sama ya. Pupur? Oke, kebayang ya Pupur ya. Ya, kebayang. Seperti itu sih gitu. Terus cara mainnya tetap pakai dadu sama pion itu ya, Mbak Doro ya? Iya, cara mainnya tetap pakai dadu, kemudian nanti jalan pakai pion nih. Kalau misalkan dia berhenti di apa namanya petak rezeki, nah maka dia bisa membuka kartu rezeki ini gitu. Oh, satu lagi Kak, ini kelupaan dan nggak keinsert di sini. Di sini kan ada asnaf ya Kak ya. Bu, Iya, iya. Bu, di sini ada asnaf. Nah, nanti di asnaf ini ada kartu asnaf sih, misalkan di sini ada Fisabilillah gitu atau Ibnu Sabil. Nanti di kartunya itu dijelasin Ibnu Sabil adalah bla 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 seperti itu. Nanti kartu asnaf tersebut ya dibacain gitu sama mereka gitu. Seperti itu sih. Jadi memang konsepnya ya memang didesain untuk memberikan pengetahuan terkait Jiswap ini. Yang di Asnaf tadi berupa pertanyaan atau hanya apa materi gitu, Mbak Nurul? Materi. Materi ya, jadi sambil baca sambil mengingat-ingat gitu ya? Gitu, karena kan ya jangankan anak-anak, saya juga kadang lupa gitu, oh gorim itu apa ya gitu. Atau fakir dan miskin itu kan juga sering tertukar gitu ya. Iya benar. Dan kalau ini dimainkan berulang-ulang, lama-kelamaan jadi hafal sendiri gitu ya? Gitu. Nah sebenarnya bisa dikembangkan sih, misalkan kan anak-anak aduh bosan pertanyaannya itu lagi gitu. Nah sebenarnya itu bisa dikembangkan sih gitu, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataannya seperti itu. Oke. Saya tertarik sih. Jadi pengen mencoba membuat gitu, Mbak Nurul. Boleh banget, Bun. Nah, ini manfaat dan tujuannya dibuat ini bagi siswa apa ini, Mbak? Mungkin umum ya, manfaat dan secara umum. Kalau manfaat terkait media zakat polinya sendiri tentu membantu mengenal tentang zakat ya, seperti itu. Atau jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf seperti itu. Nah, dan manfaat lainnya itu pertama melatih perkembangan otak gitu, karena tadi ya mengacu pada latar belakang terkait game tadi gitu, ini ada kaitannya dengan perkembangan otak di mana looping atau pengulangan itu dapat mengkoneksikan gitu urat syaraf-syaraf gitu dalam otak kita seperti itu. Kemudian mempererat hubungan sosial dengan teman-teman, ini sih yang mungkin sering kita lupakan ya. Gitu. Nah makanya sih kalau saya sendiri lebih seneng games itu benar-benar board gitu, maksudnya tuh fisik gitu, bukan yang digital gitu, karena memang pengennya itu mereka ngumpul sama teman-teman ngobrol apa gitu ya. Betul. Itu. Saling bersosialisasi gitu ya. Iya betul gitu. Kemudian melatih cara pengambilan keputusan nih dalam implementasi zakat gitu. Karena kan gini, bisa jadi kan zakat itu kan wajib gitu ya, tapi kalau kayak infak, sedekah gitu dan lainnya itu kan sifatnya sunnah gitu. Nah nanti mereka berlatih gitu untuk mengambil keputusan, oh saya mau nggak ya saya zakat gitu, nanti kalau zakat uangnya berkurang gitu kan, atau infak nanti uangku habis gitu. Nah itu sebenarnya melatih cara mereka untuk mengambil keputusan gitu. Gitu, karena kan bisa jadi oh nanti aku dapat rezeki kok, tenang aja gitu kan, seperti itulah bisa dipahami ya Bu ya. Bisa. Kemudian melatih konsentrasi, kecermatan dan ketelitian. Nah untuk konsentrasi tadi ya, kalau untuk bermain itu kan kita anak-anak kan harus lihat gitu dia melangkah berapa kali, harus cermat, harus teliti. Itu sih secara umum tujuan dan manfaatnya. Mbak Nurul boleh tanya lagi ya. Tadi kan disebutkan ini bermainnya 4 anak gitu. Nah misalnya nih cuma 2 anak gitu, bisa nggak?
Oh bisa banget, bisa Bu. Bisa ya? Walaupun Mhm. lebih seru kalau lebih rame ya. Nah, Iya, benar-benar. Karena mhm, melatih sosialisasi tadi ya, gitu. bersosial sama teman. Heeh. Oh iya, aku langsung lanjut ke sini aja nih. Boleh boleh boleh. Oh, Apa itu, boleh Mbak? ya? Oke, ini prinsip Brandon Rollins Ring gitu, mengenalkan 5 lingkaran prinsip pembuatan board game seperti ini yang Mhm, kebanyakan digunakan oleh para para kreator pembuat games gitu ya. mhm, Dalam kita membuat board game ini ada beberapa tahapan gitu ya. Pertama, mmm, berbeda mungkin kalau apa ya, games untuk umum gitu dan games yang memang itu khusus didesain untuk pendidikan itu kan sebenarnya akan beda ya. Nah, iya, kalau di sini gitu, mungkin lanjut ke sini ya. Nah, pertama saat kita akan merancang board game, kita tentukan visi utama permainannya apa gitu ya. oh visi, yang pertama Mm-mm, visi, oke. visi dulu, kan kalau dikaitkan dengan capaian pembelajaran berarti kan tujuan utamanya adalah itu ya, Tujuan, ah, mhm mhm. KI gitu ya, KI, Iya, KD benar. gitu kan, seperti itu. Tapi kalau dalam game secara umum itu biasanya apa ya, visinya itu misalkan kalau Mario apa Bu itunya, visinya? Mario Bros itu mendapat itu ya, apa, koin sebanyak-banyaknya itu ya? Saya Terus apa sedikit lagi? lupa, Mbak. Ya kurang lebih kayak gitu kan. Iya, Atau games yang dikenal Bu Pur apa? apa ya, saya jarang jarang main game. Oke, oke. Kalau dulu ada apa Angry Bird, masih ingat nggak Bu? Angry Bird, oh iya itu yang, Ah, apa, ketapel itu ya, bukan. kayak Oh iya, ketapel kayak gitu. Terus ada Fluffy Bird yang mhm dia mhm. apa sih burung dia harus apa namanya jalan gitu apa kok jadi ngeblank burung. Oke, dia Lama nggak terbang, main game ini, Mbak. terbang tapi nggak boleh jatuh gitu. Itu doang visinya gitu. Yang penting jangan jatuh aja itu. Visinya karena kalau udah jatuh berarti atau tertabrak itu berarti apa namanya udah end seperti itu ya. Mhm Jadi mhm. memang masing-masing games itu ada visinya gitu. Nah, Iya iya. gitu. Kalau Jadi zakat poli tadi visinya mungkin, menuntaskan sampai, apa, finish gitu ya? menuntaskan sampai finish seperti itu tujuannya gitu. Tapi sebenarnya tujuan di balik itu kan adalah mengenalkan konsep G-swap gitu ya kepada Materi-materi. anak-anak kayak gitu. Tapi core yang kita sampaikan kepada anak-anak kamu harus bisa melalui ini ya gitu seperti itu. Mhm mhm. Beberapa putaran permainan misalkan gitu. Gitu. Nah, Mmm, kemudian kita menentukan jenis board game-nya gitu. Mau jenisnya kayak gimana gitu. Kalau sekarang kan memang banyak sekali apa namanya referensi board game gitu ya. Kalau dulu kita bisa mengembangkan kayak dari catur, dari hama, dari apalagi Bu. Banyak banget ya ular tangga ular mungkin ya? tangga gitu. Nah, itu kan tinggal dikembangkan. Nah, kalau sekarang sih semakin banyak sih jenis-jenis board game gitu dengan variasi ininya apa namanya item-item gitu seperti itu. Iya, benar benar. Nanti setelah kita selesai, baru kita menyiapkan narasi gitu. Narasi itu temanya apa, judulnya apa. Kayak tadi ya, oh temanya ini tentang siswa, berarti judulnya aku kasih nama Jakat Poli gitu ya, seperti itu. Mhm. Baru menyiapkan alur cerita gitu. Nah kalau misalkan nih alur misalkan kita membuat sebuah board game di mana ada seekor kelinci gitu. Dia visinya itu adalah mencari apa namanya mencabut apa sih kalau kelinci itu suka nyari Rumput mungkin syarat atau portal sebanyak-banyaknya gitu ya seperti itu. Nah jadi nanti alur ceritanya seperti ini. Cici si kelinci gitu sangat lapar sekali gitu. Nah dia mhm. harus mencari makanan gitu saat ini gitu. Tetapi ternyata dalam waktu dekat ada musim dingin gitu sehingga Cici juga harus mencari makanan untuk disimpan beberapa lama gitu.
Nah, bantu si Cici Kelinci untuk mempersiapkan musim dingin tersebut. Nah, itu alur Oke. cerita gitu, seperti itu. Semacam Nah, pengantar gitu ya. semacam pengantar gitu. Memang kan yang bagus itu sebuah game itu ada ceritanya sebenarnya gitu, dari Benar-benar. alur dari awal hingga akhir itu dia apa sih alurnya seperti itu. Nah, Oke. Mbak Nurul, kalau Hmm. saya itu bikin media atau board game lah semacam ini, itu suka kesulitan dalam menentukan judul yang menarik gitu. Padahal kan judul itu juga salah satu peran penting ya, Hmm. menarik dan tidaknya gitu. Gimana Mbak, ada trik untuk menentukan judul yang menarik? Oke, sebenarnya ini permasalahan yang ini sih sama ya di saya juga. Tapi kalau saya sih biasanya searching aja gitu. Kira-kira apa ya judulnya gitu. Dan kenapa searching supaya judul yang kita bikin tidak sama dengan punya orang lain. Jadi kalau misalkan Iya, ternyata benar. udah ada, berarti kita cari yang lain kayak gitu. Atau kalau bisa sih mengotak-atikkan, bisa menggabungkan antara satu kata dengan kata yang lain, atau kalau kebanyakan yang digunakan itu teknik akronim ya biasanya. Jadi ini Iya, medianya panjang baru disingkat gitu kan, itu kebanyakan umumnya. Tapi kita bisa menggabungkan satu kata dengan kata yang lain sehingga padanannya bagus gitu, atau mungkin bisa di bahasa Inggris kan kira-kira akronimnya yang bagus apa, kayak gitu sih yang saya lakukan. iya, iya. Gitu. Silakan dilanjut Mbak. Oke, kemudian nanti kalau setelah kita membuat narasi, baru kita ke mekanik membuat rintangan permainan gitu ya. Kalau di Mario itu kan kalau nggak salah rintangannya itu apa ya, Bu? Lupa. Banyak kan dia setiap sesinya itu ada rintangannya ya. Kalau nggak salah Iya, tuh dia iya. ada penghalang apa sih, tembok gitu kan. Terus Tembok, bata gitu. bata, terus ada apa sih Bu? Tembakan gitu kan. Terus ada saat dia lompat itu ada apa sih, awan gitu ya Bu ya. Ya seperti itulah rintangannya gitu, tantangannya. Nah kalau di Mm-mm. Jakat Poli yang tadi tantangannya itu yaitu tadi apa namanya, uh, dia harus apa ya, berbesar hati gitu untuk untuk disuap seperti itu, Mm-mm. yaitu mengeluarkan sebagian uangnya gitu untuk apa namanya, Siapkan. yaitu seperti itu tantangannya. Dan mungkin tantangan yang lain kalau untuk di Jakat Poli ini kan adalah dadu ya, itu dadu juga bagian dari rintangan gitu, karena kan kita nggak bisa nentuin mau melangkah berapa gitu, kita ditentukan oleh Mm-mm. dadu itu, seperti itu juga adalah uh, rintangan dalam permainan tersebut gitu. Iya, benar. Oke. Nanti kalau sudah bikin konsep rintangannya seperti apa, baru kita bikin rule, aturan mainnya seperti Mm-mm. apa Mm. gitu. Ya mulainya dari titik start gitu kan. Kemudian kocok dadunya, kemudian Mm. melangkah. Kalau sudah melangkah, kita di papan yang mana gitu, buka kartu gitu seperti itu, lalu bla 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 bla. Nah, itu aturan main gitu namanya ya. Seperti itu. Siap. baru baru terakhir eksternal naratif gitu. Kalau tadi kan internal naratif ya, internal Mm-mm. naratif cerita di dalam gamesnya. Kalau eksternal naratif itu adalah bagaimana kita mengemas board game ini supaya terlihat apa ya, menjual dari luar Iya, seperti itu. menarik. Jadi kurang lebih visualisasi atau desain lah, desain board gamenya seperti apa gitu. Ini yang mungkin akan kita bahas nih di nomor kelima ini, Bu Pur. Iya, iya. Mm-mm. Siap. Mm-mm. Nah, ini tentang apa tadi? Kita prinsip ya ini Mbak tadi ya. Prinsip Mm-mm, board game prinsip. berarti ya. Mm-mm, Yang kita mm-mm. obrolin. Nah, ini tadi kan saya tertarik sekali ini untuk membuat seperti inilah. Mungkin nanti dimodifikasi dalam materi yang lain gitu. Nah, bisa sharing nggak sih Mbak Nurul cara membuatnya board game seperti ini, tetapi yang bisa mudah saya buat gitu? Mungkin ini dulu, aku berarti berangkat dari pertanyaan dulu, aku ke Bupur. Bupur pengen bikin apa dulu nih?
isinya, karena kan yang tahu tujuannya untuk buat bergame ini Bu Pur. Mau untuk apa? Misalnya saya ingin membuat media pembelajaran tentang materi IPA di kelas 6. Jadi misinya nanti anak-anak itu bisa menguasai materi tentang tata surya misalnya. Oke, sebentar Gitu. ya, aku edit ya. Oke. Oke, jadi anak-anak menguasai itu dalam arti apa, Bu? Apa ya? Menyebutkan atau Boleh menyebutkan juga boleh. Atau nama-nama menyebutkan dan aja lah ya. ciri-ciri berarti. Ciri-ciri planet. Oke, itu. Nah, kira-kira board game-nya yang seperti apa, Bu Pur? Boleh monopoli, boleh ular tangga. Yang mudah saya buat apa sih, Mbak? Karena saya kan belum pernah ya membuat yang seperti ini, yang model monopoli. Soalnya ya tergantung Bu Pur. Atau monopoli sebenarnya kalau dari Monopoli sisi aja lah aturan ya. main yang paling kalau yang paling mudah itu adalah apa namanya ular tangga gitu secara aturan main ya gitu. Tapi kalau untuk lebih seru, lebih tingkat lagi ya itu monopoli. Mau monopoli ya? Boleh, boleh. Oke, ini belum kita kasih judul dulu ya. Oke. Mm-mm. Nah, kira-kira kita buat alur cerita dulu deh biar kita ketemu kira-kira temanya apa gitu yang tepat. Gimana Bu? Ada nggak cerita yang menarik kira-kira? Gimana ya kalau menyebutkan nama-nama dan ciri-ciri planet berarti? Nih, Bu Pur ada nggak tokoh yang menurut Bu Pur bisa menarik perhatian anak-anak? Tokoh tentang planet? Tentang tata surya? Enggak, maksud saya ada nggak tokoh yang dikagumi anak-anak yang bisa kita angkat di alur cerita ini? Tokoh dalam hal apa, Mbak Nurul? Itu dia, Bu. Jadi misalkan nih, dalam membuat alur cerita itu bagusnya kayak gitu misalkan ya. Anak kelas 6 Mungkin ya, Bu bisa ya? diambil dari nama komik atau gimana? Enggak, bukan komik, tapi alur cerita kayak gini misalkan. Ibu yang Atau nama siswa atau nama gimana? nama siswa aja, nama siswa Bu Pur yang Nama siswa, menurut boleh, Bu boleh. Pur unik, yang menurut Bu Pur unik siapa namanya? Zuban misalnya. Siapa Bu? Yuban itu murid saya. Yuban ya. Oke. Iya. Misal nih, Yuban apa namanya mendapatkan misi dari Tugas. ayahnya. Yuban mendapatkan misi dari ayahnya untuk mencari planet biru gitu ya. Karena planet biru ini telah apa namanya menghilang dari peredaran tata surya misalkan ya. Iya, Ayo misalnya. bantu Yuban untuk mencari planet biru seperti itu Bu alur ceritanya. Oh, gitu. Jadi Yuban akan pergi ke galaksi ke apa ya galaksinya apa Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti. Oke tata surya gitu atau ke apa namanya ke galaksi Bima Sakti dan dia menemukan berbagai macam makhluk misalkan ya yang menghalangi dia untuk mencari planet biru gitu, seperti itu. Jadi menarik kan Bu ya. Jadi memang kita Iya, tidak benar-benar. hanya sekedar ini gitu. Nah itu alur ceritanya. Baru kemudian Oke. kita tentuin tema. Temanya itu kan berarti langit Tata malam surya. gitu ya. Oh, boleh. Ya gitu. Seperti itu. Judulnya berarti judul gamesnya apa ya Bu ya? Yang Tadi menarik tuh apa? apa Bu? Namanya siapa? Zuban. Juban dan planet ZUBAN. biru. Juban ya. Juban dan planet biru. Kayak gitu. Iya. Oke. Judulnya
kan Bu. Nah, tadi rintangannya Ya, itu ada apa, monster atau alien gitu kan. Alien, terus asteroid mungkin ya. asteroid boleh. Terus apalagi komet. Terus apa lagi? Oh iya komet. Komunitas kita. Oke. Apa lagi? Pokoknya inilah berapa? Oke. Oke, baru setelah itu aturan main gitu kan, ini karena tadi pengennya monopoli ya Bu ya. Nah, tapi kayaknya sebelum kita ke aturan main, bagusnya kita menentukan kontennya dulu deh gitu. Jadi nanti kan konten materinya itu ada nama-nama planet, terus ada ciri-ciri planet, terus ada apa lagi Bu? Ada benda-benda langit selain planet itu, kemudian ada mungkin berkaitan dengan hari-hari gitu ya kan, kalau nggak salah rotasi apa Bu namanya, revolusi masing-masing planet itu berbeda-beda kan gitu. Gitu seperti itu disiapin dulu kontennya. Nah kalau aturan main kan kurang lebih mirip ya kayak apa namanya monopoli, cuma ditambahkan saja kayak gitu. Oke gitu Bu Pur, bisa dipahami ya. Oke, nanti kita prakteknya di yang ini aja deh, yang Bu Pur, tapi aku liatin dulu ya cara bikin eksternal naratifnya. Saya jelasin dulu. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan dan banyak kendala dari guru-guru itu adalah bikin desainnya nih Bu, karena kan mungkin kalau untuk buat desain yang bagus itu kan harus bayar jasa profesional ya Bu ya gitu. Nah, benar. Sebenarnya ini yang ada di hadapan guru-guru juga yang ini kita bayar profesional juga gitu, karena kalau dulu kan aplikasi desain nggak semudah sekarang ya Bu ya, seperti itu. Kalau dulu ini pakai Corel Draw gitu. Sebetulnya ya buat beberapa orang Corel Draw mudah gitu, cuma kan dia agak manual gitu ya, jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu dalam membuatnya. Nah kalau sekarang kan guru-guru sudah familiar dengan apa Bu, desain gratis yang mudah, Canva ya, Canva ya. Nah ini aku buat nih Bu versi Canva-nya. Ini juga baru banget saya bikin gitu, hanya untuk menunjukkan kepada guru-guru bahwa pakai Canva juga bisa kok gitu, seperti itu sih Bu. Jadi kayak gini. Nah, mau diajarin nggak sih dari awal atau udah kira-kira dengan mau banget ya? Oke, pertama mungkin pertama tapi saya nggak akan ngajarin cara nginstal dan Canva dan lainnya ya. Itu mah saya yakin guru-guru udah terinstall. Oke, seperti itu ya. Pertama dari sisi ukuran nih gitu, karena ini monopoli kan biasanya ukurannya sama ya, maksudnya tuh persegi. Jadi silakan pilih nih. Di Canva itu kita bisa sampai berapa ya? 150 kalau nggak salah ya, coba ya 150 cm itu bisa deh. Oh enggak, 120 coba. Nah, jadi kita bisa bikin nih. Oh nggak bisa nih, tuh bisa tuh. Nah, kalau sore kan udah mulai semangat lagi kan sore. Nah, untuk Jakarta Poli ini kan dia ada kotak-kotak itu ya, Bu Pur ya. Ya udah, kita tinggal cari bentuk kotak-kotak di elemen. Itu biasanya ada, kalau mau cari sesuatu benda di sini gitu ya, itu pakai ke kata keywordnya lebih mudah pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini rectangle diperkecil aja, nanti letakkan di sini seperti itu. Terserah kita ya mau berapa petak gitu, mau 10 petak boleh gitu. Nah ini bebas. Nah kalau sudah
Ya udah kita copy aja. Gitu. Ini untuk monopoli ya Bu ya. Gitu. Iya. Gitu. Kita copy aja semuanya, mudah gitu. Mungkin dulu dasarnya dulu deh. Ini bikin petak-petak ini dasar dulu kan gitu. Nah kan kalau tadi mah ini ya Bu ya, apa namanya, temanya itu galaksi gitu ya. Nah ini kita Galaksi perlu Bima. bikin galaksi Bima Sakti. Nanti backgroundnya itu aja, galaksi aja kita cari background. Ya. Oke. Atau langit malam ya. Apa ya Bu ya? Kata kuncinya apa ya? Pokoknya intinya, nah ini misalkan ya, ini kan dia hitam. Gitu. Nggak kelihatan galaksinya ya? Tapi nanti nggak apa-apa, kalau mau cari yang lain boleh gitu, seperti itu. Atau galaksi coba. Atau ini nih, ini. Bisa. Tadi tuh namanya apa ya Bu, lupa saya. Nama alat peraganya? Enggak, tadi kita kasih judul siapa? Juban dan Planet Biru ya. Juban dan Planet Biru. Oke, ini kita kasih biru dulu deh, biru. Oke, nanti kita kasih judul dulu Juban dan Planet Biru. Fontnya boleh memilih Juban. Berarti kalau ular tangga juga seperti ini ya Mbak ya? Sama Bu, kurang lebihnya. Yang penting sih kalau buat saya konsepnya dulu ya Bu ya. Nah, kalau konsepnya udah oke, gitu kan kita tinggal desain nih gitu, biar kita nggak kebingungan desainnya gitu. Nah kalau untuk jenis huruf dan lain sebagainya banyak ya jenis-jenisnya, jadi silakan di atik-atik aja sih ya. sebenarnya. Gitu. Misalkan ini Juban dan Planet Biru. Jubannya boleh nggak pakai tokoh gitu, pakai negar ya lebih bagus gitu, karena anak-anak tuh kan biasanya dia akrab dengan tokoh-tokoh ya, seperti itu. Dia senang apa ya, biar terasa dekat gitu. Nah, ini bisa sih pakai efek nah misalkan ini ya, Juban dan Planet Biru. Kemudian supaya ini menarik, kasih gambar materi kira-kira astronot kali ya, coba. Nah, nanti ini ditambah-tambahkan aja ininya. Sekreatif mungkin lah ya. Sekreatif mungkin lah gitu. Nah ini nih, oke, Juban dan Planet Biru, gitu kan. Mantap. Nah seperti itu. Nanti diatur-atur aja supaya efek-efeknya menarik gitu. Nah, intinya sih sebenarnya bisa diakalin ya Bu ya, dengan kalau dirasa apa namanya backgroundnya juga kurang pas, juga bisa cari yang lain gitu. Gitu. Tapi memang harus sabar ya Bu ya, kalau memang mau hasilnya hasilnya harus telaten seperti itu. Juban dan Planet Biru gitu. Tadi kan ceritanya itu gimana? Juban mendapatkan misi dari ayahnya gitu kan. Untuk menemukan planet biru.
Nah, dari startnya itu di sini, misalkan anggap ya startnya di sini. Nah, berarti ada gambar apa namanya ayahnya gitu ya, misalkan. Oh iya. Misalkan ini gitu ya. Gitu. Oh, dimasukkan dalam kotaknya ya. Gitu. Tadi tuh rintangannya tuh apa sih, Bu? Ada alien gitu kan, ada Ya, alien, astronot. uh, Apa sih tadi? Asteroid. asteroid, kayak gitu. Ada UFO gitu. Nah, ini Oh, itu boleh. dimasuk-masukin. Oh. Gitu. Oh, ternyata semudah itu ya. Iya, Pakai gitu. Canva. Pakai Canva aja gitu. Sekarang kan memang sebetulnya Canva itu dulu kenapa ini ada gitu, karena ini pembuatnya itu dulu pengen desain gitu, tapi dia nggak mau ribet gitu, nggak mau kayak Ya. pakai Corel atau lain-lain gitu. Jadi akhirnya dia bikin aplikasi namanya Canva gitu, dan itu memudahkan kita semua gitu kan. Yes. Begitu deh Bu nih, atau aku kasih warna putih nih yang abunya kurang bagus nih. Gitu. Emang lagi populer ini Canva. Gitu lagi populer karena bisa diaplikasikan ke berbagai hal, bahkan bisa pakai video real gitu kan. Nah, tuh kayak gitu. Terus aja nanti tutorial gitu. Siap. Seperti itu Bu, ini tinggal di ini aja. Tapi tadi sebenarnya narasinya aja yang perlu dikuatin lagi sih Bu, biar lebih menarik ya. Narasinya perlu ditambahin gitu, pakai apa gitu ceritanya. Misalkan tiba-tiba apa namanya segerombolan kalau yang biasa nonton ngerti kali ya harus ngapain ini ceritanya gitu. Karena Dibuat yang anak-anak senang menantang gitu dulu ya. betul, karena anak-anak kan senang narasi ya, senang cerita gitu, makanya dia suka nonton tuh seperti itu. Salah satunya nonton tuh bukan karena sekolahnya aja ya, tapi memang ceritanya juga menarik gitu. Iya, benar. Dan nanti kita tinggal tambahin nomor kayak gitu, terus masukin konten-kontennya gitu dan lain sebagainya. Ini baru ini doang ya Bu. Nanti kalau kita bisa atur lebih bagus ya, nanti kita bisa ini sih apa namanya desainnya bagus gitu. Iya. Terbayang sih Mbak. Udah ini mulai ada gambaran cara membuatnya. Nah, nanti paling kan mereka disuruh bikin planet biru, nanti planet birunya taruh aja di akhir si bumi ini gitu. Finishnya ya. Karena tadi visinya adalah mencari planet biru. Jadi planet birunya diletakkan di akhir. Gitu juga, dan planet biru gitu. Ini nama ini aja dimasuk-masukin ininya apa namanya planet-planetnya. Nanti ya lebih bagus suruh nebak gitu. Ini ciri-cirinya ini adalah planet apa ya gitu. Oke deh gitu Bu. Nah kalau yang tadi yang Jakarta Poli juga kurang lebih kayak gini. Ini kan aku bikin di yang sebelumnya itu kan Corel. Nah aku nyoba, ternyata di apa namanya di Canva juga bisa gitu bikin desain yang mirip gitu. Memang nggak mirip-mirip banget, tapi bahkan kalau di Canva apa namanya pilihan animasinya lebih banyak gitu, elemennya lebih banyak gitu, terutama yang berbayar ya. Iya. Gitu. Tapi kalau guru-guru kan ada Canva Edu ya Bu ya. Iya, ada fasilitas gitu. Gitu. Tinggal dia optimalkan aja fasilitasnya. Siap. Gitu. Keren ini mah. Itu aja sih Bu ya. Aku nggak bisa. Sebenarnya pengennya mungkin kalau mau nanti kalau ada sesi khusus untuk pendalaman cara bikinnya boleh sih gitu. Cuma kan kalau ini enaknya langsung ya workshop langsung gitu. Kalau mau pendalaman gitu. Tapi kurang lebihnya sih begitu. Mudah-mudahan tergambar ya untuk Sudah sih teman-teman di ada sini. tayangan ini.
gitu. Gitu deh, mudah kan? Iya, Mm-mm. ternyata tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Ternyata kita bisa membuat sendiri gitu loh. Gitu. Jadi silakan sih. Kalau sebenarnya gini sih, Bu, kalau kayak flashcard, kayak apa namanya dan lain sebagainya itu banyak sih yang udah jadi ya atau beli gitu. Nah, kalau saya sendiri sih lebih senang bikin sendiri gitu, apapun itu gitu Mhm. karena apa namanya akan feel-nya beda lah di anak-anak gitu Iya, dan benar-benar. kemudian supaya kita juga berlatih untuk apa-apa tuh nggak praktis langsung pengen Iya, make gitu. Kita juga harus ada melatih usahanya kreativitas gitu. juga ya, Mbak, ya? Melatih kreativitas juga gitu. Kan ini juga tadi belajar konsep tiba-tiba ada Juban dan Planet Biru kan Iya, juga benar. ujung-ujung ini tapi ada Heeh, prosesnya kan gitu. Tadi iya, menentukan core dulu, kemudian internalnya apa gitu. Seperti itu sih. iya. Dan mungkin anak-anak Mm-mm. juga lebih senang karena tokohnya di sini kan diambil dari nama-nama mereka. Jadi, "Wih, ini ada namaku," Betul. gitu. Gitu. Atau boleh misalkan nama gurunya gitu. Atau nama-nama Mhm, tokoh yang lagi sekarang ngetren di kalangan anak-anak mmm, itu boleh gitu. iya, iya, iya. Aduh, Mm-mm. keren banget ini Mbak Nurul. Terima kasih banyak nih, ilmunya banyak sekali yang didapat, pada siang sore hari ini. Iya, terima kasih banyak juga ya udah menyaksikan menyaksikan Iya, iya, acara iya. Komet Talk gitu. Itu sih sharing saya Bu Pur Mhm. gitu. Saya Nah, stop sebelum share kita dulu ya. tutup nih, Mbak Mm-mm. Nurul, boleh kasih ini ya, closing statement bagi untuk kita-kita? Oke, oke. Mungkin kalau saya mudah-mudahan sih yang menyaksikan di sini tidak hanya guru-guru ya, tetapi banyak kalangan gitu dari masyarakat umum Mhm, juga atau dari orang tua juga gitu. Intinya sih kita gitu sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang dewasa gitu yang memiliki jarak usia terhadap anak-anak gitu, jangan malu untuk bermain gitu ya. Karena bermain itu sebenarnya bukan hanya kebutuhan anak-anak aja gitu, kebutuhan kita juga gitu. Bahkan uh, kita anjurkan nih Bu, sebelum kita bikin permainan kayak tadi, kita main dulu aja yang ada, entah itu congklak, entah itu monopoli gitu, untuk membuat apa namanya agar kita merasakan sesuatu gitu, perasaan apa yang muncul ketika kita bermain. Oke, terima kasih itu ya. iya. Kawan-kawan semua. Itu sih sudah dulu dari saya. Terima kasih banyak gitu. Halo Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat Assalamualaikum. Mas Chandra. bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Nurul yang sudah berbagi ilmunya pada siang sore hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan semua penonton Kometok tentunya. Nah, teman-teman, jika ingin mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel YouTube kita Inskomed dan nantikan Komet Talk episode yang berikutnya di bulan April, Mei, Juni nanti kita tayang setiap minggu yang ketiga gitu ya Mbak Nurul ya. Oke. Nah, ada lagi yang disampaikan Mbak Nurul? Sudah cukup, oke. Kalau sudah cukup, maka bincang-bincang kita pada siang sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, kita sambung pada bulan depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salah, kami mohon maaf dan mohon subscribe, like, dan share-nya. Oke, sampai jumpa.